Selamat datang kembali di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan lanjut membahas chapter 37 dan 38. Selamat menonton. Saat Kat melihat layar dia mendapatkan notif dari Aleibos yang berisi, "Ini Aleibos, aku sudah menemukan orknya." Kat membalas, "Benarkah? Kemana kami harus pergi Aleibos? Aku berada di tengah-tengah ngarai di tempat spawn Snowfield Giant. Aku sedang berdiri di atas bukit, Kat, kami akan segera ke sana." Kat pun langsung menutup layarnya. Art bertanya, "Apakah itu Aleibos?" Kat menjawab, "Dia bilang dia sudah menemukan orknya." Di tempat spawn Snowfield Giant, Art berkata, "Kita akhirnya tahu akan pergi kemana. Ayo jangan sampai membuat dia lama menunggu." Kat memotong perkataan Art. Tunggu dulu." Aleibos mengirim pesan, "Aleibos, apakah kau tahu dungeon lain di dekat sini? Aku sedang mencari sebuah dungeon yang berisi Undead atau bos Black Magician." Kat berkata, dia bertanya apakah ada dungeon yang berisi Undead atau bos Black Magician. Art berkata, "Aleibos yang bertanya, ayo kita kerahkan semua jaringan pribadi kita." Scan beralih Aleibos yang sudah bergabung dengan Guild Pionir. Mereka menemukan sebuah pintu besar. Art berkata pada Kankun, "Aku akhirnya menemukanmu, ork." Kankun yang mendengar itu menjawab, "Terima kasih karena telah memberiku makanan." Manusia, Art dan Kankun malah asik tos-tosan, sedangkan Kat dan Hyunwoo berada di baris paling depan. Hyunwoo berkata, "Kau memberi informasi padaku dengan sangat mudah ya." Kat menjawab, "Kalau kau akan membantu kami di masa depan, haruskah kita masuk?" Sistem mengatakan, "Apa kalian ingin memasuki laboratorium milik Chardum?" Kat berkata seraya melangkahkan kakinya masuk, "Aku sungguh bersemangat bisa melihatmu bertarung secara langsung." Hyunwoo hanya menjawab dengan tertawa. Mereka pun masuk dan disuguhi pemandangan batu nisan yang lumayan banyak. Kat berkata, "Tempat ini lebih tepatnya seperti makam bukan laboratorium." Nix berkata, "Kurasa Maha bisa mengurusnya. Lagi pula dia satu-satunya kelas Priest di sini." Maha menjawab gugup, "Tidak. Aku tidak bisa kau hitungkan seorang paladin. Kau tidak akan mendapat Heal." Hyunwoo yang melihat Nix dan Maha bertengkar hanya bergurau. Mereka tidak terlihat gugup ya? Apa mereka memang sepercaya diri itu? Jule berkata pada Kat, "Bukankah tempat ini terasa familiar, El?" Kat menjawab, "Kau benar, aku juga penasaran. Oh tunggu, kurasa tempat ini mirip dengan yang ada di videonya Poenik." Hyunwoo berkata, "Videonya Poenik?" Kat menjawab, "Apa kau belum melihatnya?" Poenik dan New World, mereka membuat sebuah video saat mereka sedang melakukan request skenario utama bersama-sama. Mereka terlibat pertarungan yang besar di sebuah makam seperti ini. Meskipun isi video itu kebanyakan Seorangmon yang sedang menghancurkan skeleton sih. Hyunwoo berkata, "Kalau begitu mungkin saja, Lik bisa mensummon Undead. Ini adalah area terbuka, jadi ini adalah tempat yang sempurna untuk mensummon para prajurit." Kat menjawab, "Yah, kau benar." Lalu tiba-tiba Lik Chardum muncul dari atas mereka. Dia berkata, "Tidak ada tempat terbaik selain ini untuk menggunakan necromancy." Kankun berkata, "Kau..." Lik Chardum ini berkata, "Selamat datang di laboratoriumku para kelinci percobaan." Si Kankun ini tanpa berbasa-basi langsung terbang menghajar si Chardum Goose. Hyunwoo dan yang lainnya pun kaget kenapa tiba-tiba Kankun menyerang tergesa-gesa sekali. Kankun menyerangnya dan berkata, "Ini adalah aroma milik mana Black Magician. Kau telah menjadi Lik?" Chardum menjawab, "Jadi kau mengikuti sampai ke sini ya? Dasar ork rendahan, ku lihat kau juga menjaga kutukanku ya. Di pertemuan kita sebelumnya, kau adalah seorang pengganggu." Chardum mengamuk dan berteriak, "Aku harus menjadi Lik karena ulah ork sepertimu." Dia pun menyerang Kankun hingga membuat Kankun terpental ke tanah. Tangi berkata, "Kankun jangan gegabah, mari kalahkan dia bersama-sama." Kankun menjawab, "Maafkan aku temanku, aku tidak bisa mengendalikan diriku sejenak." Lalu tiba-tiba skeleton muncul dan menyerang Hyunwoo dan Pionir. Si Chardum berkata, "Kau tidak berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidupkan?" Maha berkata, "Ada kesatria yang bercampur dengan par skeleton biasa." Art menjawab, "Tidak heran mereka memberitahu kita untuk tidak memasuki dungeon ini. Jadi karena hal ini ya,
Ket yang sudah tidak sabar langsung menyerang semua skeleton itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian akan berdiam diri saja? Bukankah ini menyenangkan? Aku akan mengalahkan mereka semua." Art dan Maha hanya menjawab, "Ket, dasar penggila adrenalin." Hyunwoo dan Kankun mereka belum memulai pertarungan. Hyunwoo bertanya pada Kankun, "Apa kau bisa mengatakan di mana sumber kekuatan sihir Lik itu berasal?" Kankun menjawab, "Ia di leher dan tangan kirinya, itulah yang berasal dari kekuatan sihirnya." Hyunwoo berkata, "Kalau begitu salah satunya adalah wadah kehidupan miliknya ya." Hyunwoo langsung menyerang para skeleton, dengan Crescent Mooncut miliknya. Ket yang melihat Hyunwoo berkata, "Apa-apaan kekuatan itu?" Si Chardum berkata, aku bisa membangkitkan kembali pada Andit itu selama aku masih memiliki mana." Ket berkata, "Lihatlah dirinya." Art menjawab, "Apa maksudmu Aleibos?" Ket berkata, "Bukankah dia berada di bawah level 100? Tapi bagaimana bisa dia menggunakan Sword Aura yang dipenuhi begitu banyak magic power? Jika melihat kekuatan fisiknya, kurasa dia tidak menggunakan semua stat point miliknya, hanya kemana saja." Chardum bergumam, "Manaku terkuras dengan cepat, aku tidak memiliki cukup mana untuk mensummon para skeleton. Aku harus mengurus si bajingan bertopeng itu." Chardum menyerang Hyunwoo. Kankun dan Tangi yang melihat itu pun berkata, "Awas, itu sihir kutukan yang dia gunakan padaku." "Berhati-hatilah Master Bodoh." Hyunwoo yang melihat itu hanya tersenyum dan berkata, Itu terlihat berbahaya, tapi apa dia bisa mengenaiku? Jika aku mendekatinya melalui para skeleton?" Hyunwoo berlari ke sana kemari untuk membuat Chardum kebingungan. Dia pun kembali menyerang Hyunwoo dan berkata, "Dasar kau bodoh. Kau pikir aku peduli dengan semua skeleton itu saat aku bisa dengan mudah mensummon mereka kembali?" Chardum kembali menyerang Hyunwoo, tapi sayang yang dia serang bukan Hyunwoo asli, melainkan skeleton yang dipasang topeng yang sama dengan Hyunwoo. Hyunwoo berteriak, membuat semua orang di sana kaget, terutama Tangi dan Kankun. Tangi teriak, "Master Bodoh." Seketika Tangi heran saat Hyunwoo berkata, Kulitku meleleh, sakit sekali, serangan Lik Nim kuat sekali." Tangi yang melihat kegilaan Hyunwoo pun marah, dan berkata, "Master Bodoh, berhenti main-main." Hyunwoo menjawab santai, "Hehe, aku punya topeng cadangan jadi aku ingin mencobanya. Lagi pula videoku tidak boleh membosankan." Tangi kesal dan berkata, "Mati saja kau Master Bodoh." Chardum berkata kesal, "Beraninya kau main-main saat bertarung denganku? Beraninya kau meremehkanku? Kau akan membayarnya." Para pionir pun kaget saat para skeleton menghilang begitu saja. Chardum memanggil seorang monster, sambil berkata, "Datanglah ciptaan terhebatku." Dan muncullah monster baja setengah berbadan kuda. Art berkata, "Apakah Aleibos bisa mengalahkannya?" Ket berkata, "Kenapa dia ada di sini? Dia mensummon Dullahan." 2 bulan yang lalu di laman resmi Arena, mereka membuat pengumuman tentang raid boss yang baru, bernama Headless Knight, yaitu ksatria tanpa kepala. Setelah update terbaru, semua guild besar dan pro gamer menantang bos baru itu. Namun hanya satu guild yang mampu menaklukkannya, dan ksatria tanpa kepala itu bernama Dullahan. Chardum berkata, "Dullahan hancurkan manusia-manusia itu." Dullahan menjawab, "Baik tuanku." Hyunwoo bergumam, "Tuan." Ket bertanya, "Apakah dia pernah dikalahkan oleh sebuah guild?" Art menjawab, "Seharusnya dia ditaklukkan oleh Guild New World, selam 3 jam dengan 20 Monk Warrior, tapi di sana masih ada kesatria skeleton, dan kita hanya bertujuh termasuk orc. Apa yang akan kita lakukan?" Tangi berkata, "Apa kau melupakanku manusia?" Dia datang, Dullahan itu berlari dan langsung menyerang Hyunwoo dan lainnya hingga semuanya terpental, termasuk Kankun yang langsung meringis kesakitan. Tangi berkata, "Kankun, ada apa? Apa kutukannya semakin parah?" Hyunwoo yang mendengar itu berkata, "Serahkan ini pada kami, beristirahatlah bersama Tangi." Kankun menjawab, "Maafkan aku manusia." Art berkata, "Bagaimana bisa dia secepat itu padahal tubuhnya sangat besar? Apa kita bisa mengalahkannya dengan jumlah kita yang sedikit? Bukankah ini sudah game over?" Dullahan berkata, "Mereka yang mencoba membahayakan tuanku akan kubantai dengan senjataku." Lalu Hyunwoo berlari dan langsung menyerangnya. Hyunwoo berkata, "Aku akan menangani Dullahan sendiri."
kalian taklukkan League itu selagi aku mengalihkan perhatian Dullahan. Art berkata, alay bos, Maha pun berkata, dia masih belum menyerah. Aku akan memberimu buff dengan mana terakhirku, kami juga belum menyerah. Sistem mengatakan, Anda telah menerima Divine Aura, Anda telah menerima Blessing of the Goddess. Anda menerima Blessing of Courage, Dullahan berkata. Jadi kau menginginkan duel, kau sungguh berjiwa ksatria. Dullahan menyerang Hyunwoo dengan kepalanya, hingga kepalanya terpental. Dullahan berkata, oh aku menyerangmu dengan kepalaku. Tolong berikan aku sedikit waktu agar pertarungan kita adil. Hyunwoo yang mendengar Dullahan berkata seperti itu pun bergumam. Kenapa si Dullahan itu sangat lengah? Dullahan kembali berkata, aha apa kau melihat ini, kepalaku dia juga bisa digunakan seperti ini. Dia memutar-mutar kepalanya seakan-akan itu sebuah permainan. Hyunwoo yang tidak suka berbasa-basi langsung menyerangnya dan berkata, kau benar-benar bertarung menggunakan itu. Lalu sistem mengatakan, Anda menggunakan Giant Strength, Anda menggunakan Giant Spirit. Mereka pun kembali bertarung dan Hyunwoo merasakan hal aneh. Hingga membuat Hyunwoo bergumam, dia hancur dengan mudah meskipun dia itu Right Boss. Dullahan berkata, kau adalah musuh dari kepalaku, Hyunwoo bergumam. Tunggu, apa Dullahan yang membantai banyak guild, berada di level yang sama dengan Dullahan yang disummon oleh League? Jika dia hanyalah monster Right Boss palsu, hancur lagi. Sudah kuduga tidak masuk akal, bagi bos dungeon instan untuk mensummon seorang Right Boss. Nyx berkata, lihat alay bos sedang memojokkan Dullahan dengan kekuatannya sendiri. Ket menjawab, Dullahan yang sama, Hyunwoo kembali bergumam. Guild Pionir tidak perlu tahu itu asli atau palsu, kalau aku menggunakan pengaruh mereka. Aku bisa mendapatkan lebih banyak viewers, Dullahan berkata. Manusia bajingan, kalau kau benar-benar seorang ksatria berhenti menghindar. Dan bertarunglah dengan benar, Hyunwoo menjawab sambil kembali menyerang. Kenapa kau berisik sekali, kau itu bahkan bukan bos monster. Jadi kau tidak bisa menggunakan Fear. Hyunwoo pun menyerang Dullahan dari segala arah hingga akhirnya dia tidak berdaya. Hyunwoo berkata saatnya serangan dahsyat, Dullahan kembali berkata. Mana yang padat itu, aku harus menghindarinya, Hyunwoo kesal dan menjawab. Padahal tadi kau bilang jangan menghindar, tapi mari kita lihat apa kau bisa menghindari yang satu ini. Apa tuanmu juga bisa menghindarinya? Dullahan menjawab. Apa, sungguh perilaku yang tidak berjiwa ksatria, Hyunwoo berkata. Sudah kubilang aku bukan seorang ksatria, sistem mengatakan. Strike, Crescent Mooncut, Dullahan terbelah menjadi dua. Begitu dengan Chardum, saat dia akan melarikan diri dia sekaan akan ditarik. Dia berkata, apa ini ada mana yang memasuki tubuhku? Itu berarti dia mengalahkan Dullahan, dasar bodoh, Call to God. Seseorang langsung menyerangnya dan Maha berkata, mau pergi kemana kau hah? Nyx pun berkata, kau berencana menggunakan tombak itu lagi kan? Dari kejauhan Hyunwoo sudah siap untuk menyerang Chardum. Namun Chardum malah mengkhawatirkan gelangnya, dia berkata. Sial Divine Power meresap masuk ke gelangku, Hyunwoo dari atas beraksi dan langsung menyerang sambil berkata. Terima ini, Chardum berteriak, tidak impianku, dan dia pun terkalahkan. Sistem mengatakan, Anda telah mengalahkan League Chardum. Anda naik level, Hyunwoo bergumam, bagus levelku naik 2 kali. Dan aku yakin video ini pasti akan mendapatkan view yang banyak. Lalu Ket dan yang lainnya menghampiri Hyunwoo, Art berkata. Kau memang hebat, aku tidak percaya kau mengalahkan Dullahan sendirian. Ket berkata, harusnya kami yang membantumu tapi malah kau yang membantu kami. Hyunwoo yang mendapatkan pujian pun bergumam, tentu saja bahkan dia bukan Right Boss. Di sisi lain Tangi yang heboh melihat Kankun, Tangi berkata. Wah Kankun tubuhmu sedang dibersihkan, Kankun yang melihat itu berkata. Wah, aku berhutang padamu dan mastermu, mereka pun saling berpelukan dengan rasa terharu. Kankun berkata, aku merasa gelisah saat ayah menerima seorang manusia. Tapi sekarang aku memahaminya, Hyunwoo yang sibuk dikerumuni oleh Guild Pionir, hanya tersenyum, lalu Ket berkata, apa tidak masalah kalau kamu mengupload ini ke komunitas? Hyunwoo menjawab, ini sedikit memalukan sih, tapi mana mungkin aku menolak tawaran dari temanku,
Tentu saja. Lalu dia bergumam, aku akan mendapat banyak sekali viewers, dan chapter 38 pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami, agar kami semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.